Hello good people. Oke, bertemu lagi dengan saya Shirley dalam Sally Story. It's been 2 years saya tidak upload video semenjak 2 tahun yang lalu. Sebab ialah 2 tahun yang lalu itu kita mengalami hari-hari yang sukar. Mana ada COVID kan, semua takut mau keluar rumah, mau buat activity pun susah. So apa-apalah yang tidak boleh kita lakukan semasa COVID. So for the first time untuk hari ini saya mau buat sikit-sikit sebab ialah 2 tahun tuh masa untuk kita di rumah kan, tidak boleh buat apa-apa ya, apa gitu mau keluar pun tidak boleh. Jadi bukan tiada idea, cuma banyak lagi komitmen yang lain saya perlu buat. So untuk hari ini for the first time, untuk video first time saya akan mereview tempat-tempat menarik ataupun tempat-tempat perlancongan yang berada di Sabah, yang famous, yang orang bilang famous, yang berada di Sabah, negeri di bawah Bayu, yaitu negeri kelahiran saya. Oke, tempat pertama of course lah Gunung Kinabalu. Siapa tidak pernah Gunung Kinabalu? Saya tidak pernah ke Gunung Kinabalu. Walaupun saya punya Gunung Kinabalu itu berada di negeri saya, tapi saya tidak pernah pergi. Oke, Gunung Kinabalu ataupun dalam bahasa dusun, dalam bahasa saya yaitu Ngulu Nabalu, yang berarti Gunung Kinabalu, merupakan sebuah gunung Pluton terletak di daerah Kundasangran, bahagian pantai barat negeri Sabah, Malaysia. Puncak ini tertinggi tidak sahaja dalam negara Malaysia, malah juga di Pulau Borneo dengan ketinggian mencapai 4.095 meter dari aras laut. Gunung Kinabalu merupakan yang ke-29 tertinggi di Asia Tenggara. So, Gunung Kinabalu ini adalah juga rekodkan yang paling tertinggi di Asia Tenggara di tangga yang ke-29. Saya bangga. Jadi, saya tidak bangga kan ada gunung di tempat sendiri, tapi yang masalah dia itu tidak pernah pergi lah. Yalah, tidak pernah pergi. Sebab tempat tuh bukan dekat dari tempat saya, dia jauh. Cuma itulah, banyak lagi benda-benda yang kita perlu buatkan. So aminlah satu hari nanti saya dapat naik di situ lah, sebelum saya paham. So, Gunung Kinabalu merupakan lambang kemegahan kepada penduduk setempat tinggal di Sabah. Sesetengah penduduk menganggap Gunung Kinabalu ini merupakan gunung yang dapat memberikan semangat juang dan satu padu rakyat Sabah. Gunung Kinabalu banyak menyimpan cerita dan kisah-kisah yang dianggap ajaib oleh masyarakat dusun setempat. Mereka percaya bahwa Gunung Kinabalu merupakan tempat bersemadinya semangat mereka selepas meninggal dunia. Yes, macam-macam peristiwa mengenai Gunung Kinabalu ini kan, macam yang adalah yang saya dengar kuburan ialah tempat bersemadi siapa tuh, Aki Nabalu kan. Aki Nabalu tuh nama tuh orang, pas tuh konon dia punya kuburan tuh di Gunung Kinabalu, jadi terbentuk lah tuh Gunung Kinabalu, begitulah orang cerita lah dulu. Tapi itulah historian Gunung Kinabalu. So itulah Gunung Kinabalu. Harap saya dapat pergi lah nanti. Best batu di situ, sejuk lagi. Pas tuh pemandangan yang segar, aman, saja damai, saja kan. Pas tuh di sana tuh banyak sayur-sayur hijau. Senang saya mau dapat sayur kalau kamu di sana lah. Memang strategi bani tempat ya. So ya, pergilah sana Gunung Kinabalu, jalan-jalan, ambil gambar. Oke, tempat kedua yaitu tempat kedua ini memang saya rasa dari itu ramai-ramai kamu memang banyak sudah yang pernah di sini kan, yaitu Pusat Pemulihan Orang Utan Sepilok yang bertempat di Sandakan, Sabah. Pusat ini dikhususkan
dikhususkan untuk memelihara dan mengkaji spesies orangutan yang semakin pupus di dunia ini. Pusat pemeliharaan orangutan ini dibuka pada 1964 dan ditadbir oleh Jabatan Hidupan Liar Sabah di bawah Kementerian Perlancongan Malaysia. Pusat ini luas termasuk hutan simpannya adalah 4.294 hektar dan mulai dibuka kepada kunjungan para pelancong pada tahun 1964. Kini terdapat 300 ekor orangutan yang hidup secara semula jadi, diberi makan, diternak, dan ditempatkan atau yang pernah dibuang ke sini dari tempat-tempat lain. Menurut kajian Hidupan Liar Sabah, terdapat 13.000 orangutan di seluruh Sabah, yaitu Pilok sebagai pusat pemeliharaan orangutan amat bertepatan sekali. Yalah, mungkin orang memang best lah di tempat dia kalau pernah, terus saya tidak tahu lah dia punya tempat macam mana. So yang pernah di sini kamu ada di situ macam mana kan dia punya sepilok macam mana, gambaran dia macam mana. So saya tidak pernah, jadi saya baca saja mengenai sepilok senakan. Tempat yang ketiga ini mostly saya tahu banyak dari kamu yang sudah pergi sini kan, yaitu Tanjung Simpang atau Tanjung Simpang Mangazau adalah bagian utara Borneo yang terletak di Kudat, negeri Sabah, ataupun dikenali sebagai Simpang Mangayau lah. Tanjung ini dibangunkan sebagai tarikan pelancong, of course. Sebuah taman berbentuk persegi telah dibina dan meletakkan tiang bendera Sabah dan globe bendera Malaysia dan globe gangsa besar. Globe gangsa menandakan lokasi Tanjung Simpang Mangayau di latitude 7 derajat utara dan longitude 116 derajat timur dengan peta yang memaparkan Pulau Borneo adalah timbul dan letaknya di atas permukaan yang rata pada sudut dan tulisan untuk menandakan peta Borneo. Tanjung Mangayau ini berada di Kudat. Kudat nih Muslim kaum rumus kan Kudat nih. So siapa yang pernah pisah tuh kamu cerita lah macam mana tuh Simpang Mangayau tuh. Saya tiap pernah pisah nih. Nama asal Tanjung Simpang Mangazau atau Simpang Mangayau ini berasal dari bahasa kaum Rungus, sebuah kumpulan etnik yang tinggal terutamanya di daerah Kudat. Tanjung, Sampang, dan Magazau, perkataan merujuk pada lokasi ini merupakan tempat pertempuran berlaku apabila Rungus etnik mempertahankan wilayah mereka terhadap serangan dari Lano. Menurut legenda, tempat ini adalah dijadikan kawasan pendaratan bagi Lano. So tempat Mangayau nih memang best, orang bilang lah, sebab dia dekat dekat laut dia yang biru-biru begitu. Jadi memang best lah, tapi jauh tempat dari ya. Nanti suatu hari nanti haraplah saya dapat di sini, oke. Tempat keempat yang famous dan pelancong yang terdapat di Sabah yaitu Taman Hidupan Liar Lokawi Sabah. Taman Hidupan Liar Lokawi perlindungan yang terletak di Sabah, Malaysia. Taman Hidupan Liar Lokawi terletak di Putatan, hanya kira-kira 25 km dari pusat bandaraya kota Kinabalu. Taman Hidupan Liar Lokawi yang berkonsepkan dua jenis yaitu zoologi dan botani telah dibuka secara resmi pada Mac 2007 dengan memiliki keunikan dan keistimewaan sendiri karena taman seluas 112 hektar itu ditempatkan di kawasan hutan semula jadi, yaitu tempat habitat dan asal hewan tersebut.
Bagi Sabah, Taman Bakanan berpotensi dijadikan tarikan baru kedatangan pelancong dari dalam dan luar negara berikutan keunikan hewan-hewan liar dan tumbuh-tumbuhan spesies Borneo yang dapat dan ditempatkan di situ. Terdapat hewan yang berasal dari Borneo seperti orangutan, monyet Belanda, gajah kecil di dunia yaitu gajah baik, pygmy, serta spesies badak yang hampir pupus, badak sumbu Sumatera dan sebagainya yang dipamerkan di zoo di situ. Oke, dulu macam saya pernah pergi sana zoo Lokawi Wildlife tuh. So sini saya review sedikit-sedikit lah pasal apa yang saya nampak di sana, di apa yang saya perhatikan lah di Lokawi itu. Oke, di Lokawi itu dia orang macam zoo lah, tapi dia tidak besar, cuma dia banyak hewan lah, hewan-hewan yang macam hampir pupus lah, macam orangutan, yang beruang, yang panda, ular yang tuh, yang sawah tuh kan, dan macam-macam lah, macam burung unta semua. Situ banyak lah tuh di situ kan pemeliharaan. So memang best tuh kalau mau pisah, kalau apalagi kalau dengan ya lah keluarga budak kan, semua di situ ada yang macam hidupan ya, hewan yang jinak lah macam gajah. Nah di situ memang ada. So memang best lah tuh tempat kamu, karena pergilah sendiri, kamu tengok tempat di sendiri, memang best lah, tempat salah satu lah tempat percutian yang best di Sabah. Oke, nomor 5 yaitu tempat terakhir yang famous dan terletak di Sabah yaitu Pulau Manukan. Pulau Manukan adalah pulau terbesar kedua di Taman Tunku Abdul Rahman, Malaysia, dan diiktirafkan sebagai taman laut negara dan terletak di bahagian timur negeri Sabah, yaitu di Pulau Manukan adalah pulau yang paling populer di kawasan kota Kinabalu. Pulau ini juga mempunyai beberapa kawasan yang terbentang baik di pantai selatan. Pantai yang terbaik adalah di hujung timur pulau itu. Di pulau ini juga terdapat terumbu karang yang sesuai untuk diselam. So siapa yang pernah yang macam minat untuk menyelam, kamu pergilah sini di Pulau Manukan di KK saja, pakai waste saja kalau kamu mau pergi, ataupun kalau pakai driving minta turun lewat driving antara kamu di sini pulau kan. So siapa yang pernah di sini best lah tempat menyelam dia, tapi saya tidak berani kalau saya turun di Manukan nih mau pergi menyelam. Nah jumpa lah kok ketam sana, karena kepit kamu karena bawa pisah di tengah. Harap minggu depan saya masih ada masih ada semangat lah mau bikin video untuk kamu. Tengok lari sudah saya punya subscriber sebab 2 tahun saya tidak buat video. So untuk hari ini harap kamu subscribe lah banyak-banyak supaya saya dapat semangat membuat video yang akan datang. So itu saja untuk hari ini. So thank you kamu yang sudah tengok. Jangan lupa like, komen, dan subscribe saya punya channel. Oke.